Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wialo Lembang, kuliah di Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi, prodi D4 Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan membahas mengenai hukum asuransi. Hukum asuransi. Penggunaan asuransi tentu sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan orang. Mengingat jumlah penggunaan asuransi semakin hari semakin tinggi di Indonesia. Tingginya penggunaan asuransi ini didominasi oleh berbagai macam produk asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, serta asuransi perlindungan harta seperti mobil, rumah, dan lain-lain. Kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi telah semakin tinggi. Namun, hal tersebut tidak serta-merta membuat semua pengguna asuransi mengerti mengenai apa sebenarnya manfaat dan keuntungan yang didapatkan dalam asuransi yang digunakan oleh mereka. Hal ini bisa terjadi akibat kurangnya pemahaman mengenai ketentuan serta kebijakan yang ditetapkan dalam asuransi itu sendiri. Dalam beberapa kasus, kita seringkali menemukan nasabah yang kecewa dan merasa dirugikan akibat penggunaan asuransi yang dirasa tidak maksimal dan tidak sesuai dengan harapan mereka, di mana pada dasarnya hal seperti ini bisa saja terjadi akibat kurangnya pemahaman kita pada semua pasal serta peraturan yang sebenarnya wajib kita pahami sebelum memutuskan untuk menggunakan asuransi. Hukum asuransi adalah kumpulan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang ditunjukkan untuk mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi atau penanggung dan tertanggung. Berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam pasal 246 KUHD, dengan jelas dikatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah sebuah perjanjian yang mengikat penanggung kepada tertanggung dengan cara menerima sejumlah premi yang dimaksudkan untuk menjamin penggantian terhadap tertanggung akibat adanya kerugian yang timbul, terjadinya kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Hal tersebut mungkin akan terjadi akibat terjadinya suatu evenement atau peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tanggal 11 Februari 1992 tentang usaha perasuransian atau Undang-Undang Asuransi dikatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian yang terjadi di antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan cara menerima sejumlah premi asuransi untuk memberikan layanan penggantian kepada tertanggung akibat adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang dilakukan karena meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Jika menurut pada definisi di atas, maka bisa dikatakan bahwa asuransi adalah sebuah bentuk perjanjian di mana harus memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan karakteristik khusus sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1774 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada kejadian yang belum tentu. Dengan melihat ketentuan hukum di atas, maka terdapat beberapa hal penting mengenai asuransi yang patut dicermati, yaitu perjanjian asuransi wajib memenuhi pasal 1320 KUH Perdata.
Di dalam asuransi terdapat dua pihak yang terlibat pada perjanjian tersebut, yakni pihak penanggung dan pihak tertanggung, yang mana kedua pihak ini berbeda. Asuransi memiliki sejumlah premi yang merupakan bukti bahwa tertanggung setuju untuk melakukan perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi membuat pihak tertanggung dan pihak penanggung terkait untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing. Berdasarkan poin-poin sebelumnya, maka sebuah asuransi atau wajib memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, subjek hukum. Dalam hal ini adalah penanggung dan tertanggung. Yang kedua, persetujuan bebas yang terjadi di antara penanggung dan tertanggung. Yang ketiga, benda asuransi dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan tertanggung. Yang keempat, tujuan perjanjian yang ingin dicapai oleh penanggung dan tertanggung. Yang kelima, risiko dan premi. Yang keenam, evenement atau peristiwa yang tidak pasti, seperti ganti rugi yang akan diberikan oleh pihak penanggung. Yang ketujuh, syarat-syarat dan kebijakan yang berlaku. Yang terakhir, polis asuransi sebagai bukti perjanjian. Tujuan asuransi di tengah banyaknya perusahaan asuransi swasta ternama seperti Prudential, Manulife, Signet, SAS, atau Sinarmas yang menawarkan berbagai macam perlindungan baik untuk aset, jiwa, dan kesehatan. Pada dasarnya, asuransi ditunjukkan sebagai bentuk perlindungan atau ganti rugi kepada pihak tertanggung akibat adanya sebuah peristiwa yang belum pasti, di mana hal ini terdiri dari beberapa kriteria seperti di bawah. Yang pertama, asuransi sebagai pengalih resiko. Asuransi dimaksudkan untuk menanggung segala macam kerugian yang bisa saja terjadi atas diri tertanggung, sehingga resiko yang akan diterima oleh tertanggung dan keluarga atau ahli warisnya menjadi kecil. Yang kedua, ada asuransi sebagai ganti rugi. Asuransi juga memiliki tujuan sebagai ganti rugi, di mana hal ini akan dilakukan oleh pihak penanggung jika sewaktu-waktu tertanggung mengalami sejumlah kerugian yang mungkin saja terjadi menimpa diri tertanggung. Yang ketiga, ada asuransi sebagai pembayar santunan. Pada dasarnya, asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas atau sukarela yang terjadi di antara penanggung dan tertanggung. Asuransi ini sering disebut sebagai asuransi sosial yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kecelakaan yang bisa saja mengakibatkan kematian atau cacat permanen. Tertanggung yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat dalam sebuah hubungan hukum tertentu yang diatur berdasarkan undang-undang seperti hubungan kerja, penumpang angkutan umum, dan lainnya. Yang keempat, ada asuransi untuk kesejahteraan anggotanya, di mana beberapa orang yang terhimpun akan menjadi tertanggung dari perkumpulan itu sendiri yang bertindak sebagai penanggung. Asuransi jenis ini mirip dengan cara kerja sebuah koperasi, yang mana asuransi ini saling menanggung atau asuransi usaha bersama yang tujuan utamanya adalah menjamin kesejahteraan anggotanya. Jenis asuransi. Pada umumnya, asuransi bisa digolongkan menjadi dua bagian besar, yaitu asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian yang terdiri dari asuransi kebakaran, asuransi kehilangan dan kerusakan, asuransi laut, asuransi pengangkutan, dan asuransi kredit. Asuransi jiwa terdiri dari asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, dan asuransi jiwa kredit. Berlakunya asuransi. Masa berlaku asuransi akan didasarkan pada penutupan yang terjadi, di mana hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung akan timbul pada saat ditutupnya asuransi, walaupun polis belum diterbitkan. Batalnya asuransi. Pada dasarnya, pertanggungan atau asuransi merupakan sebuah bentuk perjanjian. Maka dengan demikian, hal ini memiliki risiko batal atau dibatalkan jika tidak memenuhi syarat hanya perjanjian yang mengacu pada ketentuan
pasal 1320 KUH Perdata. Namun di luar KUHD tersebut, perjanjian asuransi juga bisa saja batal jika terjadi beberapa poin yang di bawah. Yang pertama, memuat keterangan yang keliru atau tidak benar, atau bila tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui, di mana apabila hal tersebut disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut. Pasal 251 KUHD. Yang kedua, memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani. Pasal 269 KUHD. Yang ketiga, memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan si penanggung dari segala kewajiban yang akan datang. Pasal 272 KUHD. Yang keempat, terdapat suatu akarakteristik penipuan atau kecurangan si tertanggung. Pasal 282 KUHD. Yang terakhir, apabila objek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal, baik kapal Indonesia atau kapal asing, yang digunakan untuk mengangkut objek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan. Pasal 599 KUHD. Sekian dari saya, terima kasih.